Dinda, nasi uduknya sudah ibu siapkan di meja. Itu bisa kamu makan sekarang, atau kamu juga bisa membawanya untuk bekal sekolah. Itu adalah suara ibuku. Aku juga tidak tahu kenapa tapi mendengar suara itu rasanya membuat hatiku bad mood pagi-pagi gini. Nyebelin pokoknya. Suara manusia yang gak mau aku dengar itu nyampe ke telingaku. Rasanya dari hari ke hari, aku semakin membencinya, walaupun sebaik apapun dia berusaha untuk mendekatkan dirinya padaku, tapi tetap saja ada kemarahan dan kekecewaan di dalam hatiku. Aneh banget. Bajumu juga sudah ibu siapkan? Itu ada di dekat setrikaan. Ibu belum sempat membawanya ke kamarmu, tapi itu baju untuk sekolah 1 minggu dan sepatumu juga sudah ibu siapkan di dekat pintu udah sama kaos kakinya. Penjelasan dari ibuku yang gak aku butuhin juga. Dia masih berada di pintu kamarku dan membuat aku malah berdecak risih. Kamu bilang kemarin sakit, mau ibu siapkan air hangatnya. Pagi-pagi nggak usah cerewet coba, Bu. Desisku kasar risih banget. Ya emang kemarin aku bilang ke ibu kalau aku meriang. Tapi itu cuma karena aku gak mau diganggu. Aku pun langsung keluar dari kamar menuju ke kamar mandi kami. Membiarkan ibu masih berdiri di depan pintu sambil memegangi lagi bagian kanan pinggangnya, dia meringis. Pasti berpura-pura sakit lagi. Itu yang ada di dalam benakku. Memang sudah sebulan terakhir ini, ibuku selalu mengatakan kalau dirinya merasa sering sakit pinggang di kanan dan pagi ini wajahnya terlihat pucat, tapi aku tak peduli. Dia aja gak peduli sama hidupku selama ini. Kenapa aku mesti peduli sama ibuku? Hari ini, aku memang sangat kesal sekali, padahal masih pagi dan baru bangun tidur. Tapi semua rasa kayaknya cuma tinggal kebencian untuknya. Sepertinya hatiku panas banget, udah gak bisa dipendam lagi. Apalagi ketika aku melihat ke arah kamar mandi, bak mandi yang cuman disemen biasa, dan sudah lumutan meski udah disikat, tapi tetap aja keraknya menjijikan. Ukuran kamar mandi nggak lebih dari 1x1,5 meter udah ama toilet jongkok. Sangat kecil, pengap, nggak banget pokoknya. Aku mengumpat di dalam hatiku. Kenapa aku nggak dibawa sama ayahku aja saat mereka pisah sih? Lagi-lagi aku mengingat masa-masa di mana kehidupan keluarga kami masih harmonis, kehidupan yang sangat aku impikan. Saat itu, kami tinggal di rumah yang mungkin tidak bisa dibilang mewah, tapi cukup besar untukku. Aku sebagai anak satu-satunya, sangat bahagia sekali dimanjakan oleh ayah kesayanganku. Saat itu, usiaku masih 7 tahun, 10 tahun yang lalu. Semua kehidupan baik-baik saja, tidak ada masalah, hingga akhirnya di tahun yang sama orang tuaku bercerai. Saat itulah kehidupanku berubah. Aku gak tahu alasannya di awal, ibu hanya membawaku pergi dari rumah itu. Aku mencoba mencari tahu, kenapa? Aku bertanya terus pada ibu, kenapa kami tidak tetap tinggal di sana? Kemana ayah? Kenapa kita gak balik lagi tinggal sama ayah? Tapi ibu tetap tidak menjawabku. Dia malah membawaku ke rumah kontrakan sempit dan kecil ini. Rumah yang sudah aku tempati ini. Sudah 10 tahun juga aku tinggal di sini. Ini yang membuatku geram. Aku bertanya pada ibu, kenapa kami mesti tinggal di sini? Kenapa nggak pulang sama ayah aja? Di sini banyak nyamuk, sempit, kotor, pengap. Aku gak suka. Tapi ibu tidak mau menjawabnya juga. Yang bisa dilakukan hanya mencoba mengalihkan aku ke hal lain. Baca buku, mainan murah yang jauh dari semua mainanku yang bagus-bagus dulu. Dia makin nyebelin buat aku. Tiap malam waktu aku kebangun, yang bisa ibu lakuin cuma menangis saja dan gak bisa aku mengerti. Menurutku ibu juga terlalu banyak play victim. Malas aku jadinya. Aku selalu tanya, kenapa aku gak bisa ketemu ayah lagi? Dia cuma bisa bilang, kita harus bisa bertahan berdua. Selalu berusaha untuk menunjukkan kalau dirinya adalah wanita yang hebat. Aku sering mendengar tetangga di kontrakan ini bilang ibu adalah wanita yang hebat dan pekerja keras. Seorang wanita yang berusaha untuk membiayai anaknya dan berusaha untuk hidup dengan kemampuannya sendiri. Tapi ini semua hanya lelucon bagiku. Aku gak pernah bahagia dengan usahanya untuk membiayai hidupku dengan kehidupan
yang nggak layak banget kayak gini? Cih, aku tersenyum kecut di dalam kamar mandi. Hidupku akan lebih bahagia jika bersama dengan ayah kesayanganku, dan aku masih mengingat lagi semua kenangan kami bersama, walaupun saat itu usiaku masih 7 tahun, tapi aku masih ingat bagaimana ayahku sangat baik sekali padaku, semua kebutuhan tercukupi. Sekolahku di sekolah yang terbaik, ditambah lagi, aku juga selalu memiliki mainan-mainan baru, setiap minggunya, baju baru, dan pasti diajak jalan-jalan tiap minggunya pakai mobil bagus. Aku nyaman banget. Lalu sekarang bagaimana nasibku sekarang? Menyedihkan. Sudah 10 tahun terakhir ini, aku harus berusaha keras mendapatkan beasiswa demi sekolah yang layak. Kalau tidak, aku hanya bisa sekolah di sekolah biasa dan murahan. Memang apa yang bisa ibuku lakukan untuk membiayaiku? Gak ada. Makanya, aku heran apa hebatnya ibuku yang dilihat orang-orang. Andai mereka tahu betapa besar penderitaanku. Ibuku, dia hanyalah seorang wanita yang menurutku hanya bisa berakting buat dikasihani. Dia gak akan bisa menuhin semua kebutuhanku. Bisa apa dia? Kerjaan ibuku hanyalah sebagai buruh cuci. Bisa dibayangkan berapa gaji seorang buruh cuci, kan? Kami tidak bisa hidup lebih dari kondisi sekarang. Ini sangat menghinakan. Kenapa juga ibu harus membawaku pergi dan tidak membiarkanku tinggal bersama ayah saja? Kalau memang dia tidak bisa menghidupiku dengan layak, aku benci dengan sikapnya yang sok hebat. Aku lihat dengan mata dan jadi saksi ibu menolak semua bantuan dari ayahku. Aku masih ingat sekitar setahun setelah aku meninggalkan rumah ayah, kami bertemu ayah di pinggir jalan dekat pasar. Saat itu ibu sedang menunggu angkot. Mobil ayah berhenti dan menghampiri. Dia ingin memberikan uangnya pada kami, tapi ibuku marah-marah. Ibu mengatakan sebaiknya ayah pergi dengan membawa uang itu. Tanpa berpikir panjang, padahal kondisi kami sedang sangat membutuhkan uang, ibu malah naik angkot yang berhenti. Aku kesal karena ibu juga nggak kasih aku kesempatan buat peluk ayahku. Aku kangen sama ayah kesayanganku. Dan hari itu, aku super jengkel sama ibuku, nggak bisa barang sedetik pun aku lupain semua kejadian itu. Yang lebih mengesalkan, sampai di rumah ibu hanya memberikan aku nasi dengan tempe goreng. Bayangin dong, aku tadi lihat ayah kasih uang, ibu nggak ambil. Di rumah, aku makan makanan gak layak. Padahal, kalau ibu mengambil uang dari ayah, itu bisa membelikanku nasi mungkin dengan ayam goreng KFC. Tapi itulah ibu, sok super hebat. Dia terlalu keras kepala, egois, dan ini membuatku semakin kesal padanya karena dampak semua perbuatannya hanya menyusahkanku. Bukankah seorang anak berhak untuk mengambil uang yang diberikan oleh ayahnya? Mendapatkan kehidupan yang layak yang bisa disediakan oleh ayahnya. Kalau ibuku memang tidak mau, kenapa tidak membiarkan aku untuk hidup lebih layak? Aku gak minta dia ikut. Layak untukku saja, karena aku jijik hidup di rumah kontrakan kecil, bau, dedempetan sama tetangga tukang bakso, tukang gorengan. Bising dengan suara anak nangis mereka, aku benci ini semua. Aku mau rumah yang lebih baik, lebih layak buat hidupku. Aku menyambar pakaianku. Aku buru-buru masuk kamar tanpa menghiraukan dirinya, yang baru saja menyiapkan teh manis untukku di meja depan kamar mandi. Rumahku ini kontrakan 3 petak. Bagian belakang kamar mandi, dapur, dan ada dikit bagian meja tempat taruh makanan. Ada 1 kursi plastik di sana bisa buat duduk kalau mau makan di meja, atau buat ibu kalau pegel berdiri saat mesiangin sayuran buat dimasak. Bagian tengah, ini lorong dan ada pintunya yang sebatas dinding. Ini kamarku, dulu aku tidur sama ibuku di kamar ini pas aku masih kecil. Tapi aku sering banget ngambek dan kunci pintu. Jadi ibu beberapa tahun terakhir ini lebih sering tidur di ruang depan, tempat TV, dan biasa kalau ada tamu di sana mereka duduk. Ibu biasa tidur dengan kasur lantai, aku juga nggak tahu sejak kapan dia beli kasur itu. Tapi aku tidak peduli. Buatku ibu hanya obstacle dalam hidupku yang harus aku jauhi. Aku yakin kalau aku keluar dari rumah kontrakan ini, aku pasti bisa bertahan hidup. Karena semua yang aku dapatkan ini
berdasarkan usahaku sendiri dan ibu tidak bisa memberikan aku kesempatan untuk sekolah di sekolah yang terbaik, kalau bukan karena kemampuan otakku yang diturunkan ayah. Semua orang pasti bingung, kenapa aku makin membencinya akhir-akhir ini? Aku udah di ambang batas. Aku biasanya gak sekesal ini. Aku masih sabar meski 10 tahun aku menderita. Kekesalanku memuncak sekitar 4 hari yang lalu. Saat itu, kami diundang untuk acara ulang tahun temanku. Satu kelas diundang, dan itulah yang membuat aku hadir. Juga di acara itu, walaupun sebenarnya aku malu dan tak berniat hadir. Tapi satu sahabatku sangat baik sekali dia memaksaku untuk menemaninya. Dan setelah dia tahu kalau alasanku gak bisa datang karena gak punya baju pesta, dia meminjamkan aku pakaian yang layak untuk ke pesta. Karena kebaikan sahabatku Mia, aku bisa datang ke acara ulang tahun teman satu kelasku Alisa. Alisa memiliki rumah yang sangat mewah di sebuah perumahan elit. Teman-teman kami semuanya berkumpul di sana termasuk satu orang cowok yang sudah aku taksir dari pertama kali aku masuk di kelas 10. Sudah 3 tahun berlalu dan kini tinggal 1 bulan lagi kami lulus sekolah. Aku masih memendam rasa padanya, dia cowok yang sangat baik. Kelihatannya sih begitu, karena aku gak pernah melihat dia ngelakuin kesalahan, bahkan bicara sama dia berdua aku gak pernah. Aku cuma berani jadi secret admirer-nya aja, dan di acara itu, dia terlihat ganteng banget. Ini membuatku sedikit banyak mencuri perhatian menatapnya, dan entah kenapa, ada keberanian untuk mendekat padanya, apalagi aku juga didukung oleh sahabatku Mia. Dinda, kalau kamu suka sama Putra, ini kesempatan. Deketin aja Putra. Mungkin kamu bisa nanya, atau sekedar nyapa dia basa-basi awal. Apalagi sekarang dia lagi ke tempat minuman. Kamu bisa pura-pura ngambil minum juga. Itu kata-katanya yang masih aku ingat dari kejadian malam itu, sebuah dorongan yang membuatku memberanikan diri untuk melakukan apa yang disarankan Mia. Hanya tinggal 1 bulan lagi, kami semua pasti akan berpisah, memilih jurusan dan program studi yang kami inginkan di tempat kuliah. Aku yakin Putra juga akan melakukan itu. Lalu aku, jujur, aku sendiri juga belum tahu sih akan kuliah atau tidak. Karena kondisi keuangan ibuku, aku dapat bantuan untuk masuk perguruan tinggi tanpa tes karena peringkatku di kelas selalu yang terbaik. Tapi tetap ada biaya awal. Entahlah bagaimana aku harus membayarnya. Nominalnya 25 juta. Duit dari mana? Saat temanku bersuka, Cita akan masuk perguruan tinggi, aku hanya bisa nangis di pojokan mungkin. Karena itulah, aku nekat mengikuti pernyataan sahabatku. Mia, aku mungkin gak ada kesempatan kuliah kalau aku gak cari kerja dulu. Makanya aku gak mau kehilangan kesempatan buat ngutarain deket ke Putra. Aku mendekati tempat minum itu dan hendak mengambil minum. Hai Putra. Aku menyapa dengan satu tanganku meraih gelas di sana. Oh iya Dinda. Nah gitu dong, kalau ada acara kamu juga ikutan datang. Namanya teman sekelas kan seru kalau ngumpul semua barengan. Senyum itu terlihat ramah sekali, dan ini membuatku merasa sangat nyaman melihat Putra. Ternyata dia memang sangat ramah sesuai ekspektasiku, dan dia tadi menyebut namaku Dinda. Padahal ini adalah obrolan pertama kali. Ternyata dia juga tahu aku, dia kenal aku. Perasaanku begitu berbunga-bunga mendengar ini. Sumpah aku gak nyangka. Namun sayangnya, Hai Dinda. Makasih ya udah mau datang ke pestaku. Alisa tiba-tiba datang di antara kami dan langsung merangkul tangan Putra. Ini membuat aku syok. Kamu lagi ngobrolin apa sama Dinda sayang? Alisa tersenyum lalu melirik padaku lagi. Apa kamu lagi ngobrolin mau manggil buruh cuci? Kata sayang dan cara Dinda yang posesif membuatku nyeri. Belum sempat aku menenangkan diriku, kalimat terakhirnya itu membuat bibirku keluh, dan suara Alisa yang meninggi membuat banyak anak-anak di sana yang tadinya gak peduli. Jadi melihat ke arah kami bertiga. Buruh cuci. Itu adalah sebuah pernyataan dari salah satu anak yang meletuk, dan Alisa pun mengangguk. Iya loh. Emang nggak ada yang tahu ya kalau ibunya Dinda ini buruh cuci? Apa jangan-jangan cuma aku sendiri yang tahu? Ada senyum di wajah Alisa yang membuatku semakin malu, seperti seseorang menyiram kotoran sapi tepat di wajahku.
Aku yakin sekarang banyak anak-anak yang bertanya-tanya juga, kenapa aku, yang hanya anak buruh cuci, bisa sekolah di salah satu sekolah menengah atas elit. Asal kalian semua tahu Dinda bisa sekolah di sana karena dapat beasiswa dari perusahaan papaku. Program amal dari perusahaan papaku salah satunya adalah beasiswa yang dibagikan ke anak-anak berprestasi di kampung sebelah. Dan salah satunya adalah anaknya buruh cuci, yaitu Adinda. Rata-rata anak-anak di sekolahku mereka sangat memperhatikan latar belakang seseorang termasuk latar belakang ekonomi. Mengetahui rahasiaku satu-satunya adalah Mia. Dia adalah salah satu anak yang mendapatkan beasiswa juga, tapi bedanya Mia memiliki orang tua yang lebih baik kondisinya dari aku. Ayahnya adalah karyawan perusahaan yang aku baru tahu di hari ulang tahun Alisa, kalau perusahaan itu adalah milik ayah Alisa. Kalau aku tahu begini aku tidak mungkin datang ke acara ulang tahunnya dan rela dipermalukan seperti sekarang, semua orang seperti merendahkan aku, jelas aja. Aku hanya seorang anak kampung yang tidak memiliki uang dan hadir di acara mewah begini, aku bisa lihat dari raut wajah mereka yang semakin nyinyir dan jijik. Dinda, Ini membuatku tidak tahan dan segera pergi meninggalkan tempat itu, meski aku dengar suara Putra yang memanggilku. Suara Alisa melarang Putra memanggilku, juga aku masih mendengarnya. Tapi aku gak peduli. Itu gak penting. Hanya saja, sekarang hatiku terisir, yang sangat menyakitkan. Ketika aku menatap Mia, dia justru malah berpaling dan menjauh dariku. Ini mengiris hatiku. Ternyata Mia juga takut untuk mendekat padaku. Apa dia takut kalau latar belakangnya juga dibongkar oleh Alisa? Lalu semua orang tahu kalau dia bukanlah dari anak golongan orang kaya. Seperti itukah sahabatku? Dia gak peduli lagi padaku, ini mengesalkan. Aku berlari meninggalkan rumah Alisa, meninggalkan blok tempat tinggalnya itu, dan ingin segera meninggalkan kompleks. Tapi aku berhenti di satu rumah agak jauh, di mana aku bisa melihat seseorang yang sepertinya aku kenal. Ayahku. Ternyata ayahku tinggal di kompleks perumahan elit yang sama dengan Alisa. Aku melihat rumah gedong itu, rumah yang sangat besar itu, adalah rumah ayahku. Tapi ayahku sudah keburu masuk, dia bersama seorang gadis lebih muda dariku. Ayahku merangkulnya. Sepertinya itu adalah anaknya, kan? Inilah yang membuatku tak datang dan menemuinya hari itu. Aku coba menahan diriku. Aku segera berlari ke rumah dan meminta penjelasan pada ibuku. Tapi lagi-lagi, dia hanya diam dan hanya bisa berpura-pura menangis seperti artis sinetron yang kondisinya selalu teraniaya. Ini membuatku muak. Aku pun marah besar sejak 4 hari yang lalu, dan inilah puncaknya. Aku tidak lagi bicara dengan ibuku. Dinda, kamu mau kemana pakai baju itu? Kenapa gak pakai seragam? Gak usah banyak tanya deh. Aku tersenyum sinis setelah mengganti baju dan siap untuk berangkat. Aku malas pakai semua yang dia siapkan. Lagian siapa juga yang mau ke sekolah? Dinda, kamu masih marah sama ibu? Saat itu, ibuku meringis. Dia biasa pakai drama biar aku kasihan. Sekarang dia buat drama sakit perut kayaknya. Ibu pikir sendiri aja aku masih marah, atau gak? Emang ibu gak punya otak apa? Aku gak suka dengan kehidupan serba, pas-pasan begini yang bikin aku terhina. Aku muak. Ibu jangan tunggu aku pulang. Hari ini, aku mau tinggal sama ayahku. Dan jangan pernah ngakuin aku anak ibu mulai hari ini. Anggap aja ibu gak kenal aku, karena ini terakhir kalinya aku panggil ibu sebagai ibuku. Tanpa peduli dengan makanan yang sudah disiapkan di meja oleh ibuku, tanpa minum minuman yang sudah dibuatkannya juga, aku pergi meninggalkan rumah itu. Rumah kontrakan 3 petak yang sudah 10 tahun ini, aku huni bersama dengannya, aku sudah muak dan aku mau bebas. Hari ini, aku sudah putuskan aku akan kembali pada ayahku sesuai yang tadi aku bilang. Aku ingin kehidupan yang lebih layak aku, ingin dihargai. Aku ingin orang-orang melihatku, kalau aku ini juga adalah orang yang mampu. Aku pintar, dan mungkin ini yang diturunkan oleh ayahku. Aku adalah anak yang hebat. Ini membuatku sudah memutuskan hal yang terbesar, kalau aku akan meninggalkan ibuku. Saat itu, aku berlari agak cepat, keluar gang sempit menjijikkan, dan aku gak akan pernah kembali ke sana.
Dengan sisa-sisa uang terakhirku, aku pergi menuju rumah di mana aku melihat ayahku 4 hari yang lalu. Yang paling memungkinkan adalah naik ojek. Itu pun ongkosnya juga sudah 15.000 sendiri. Dan sisa uangku tinggal 5.000, tapi aku tidak peduli. Aku ingin cepat-cepat ketemu dengan ayahku. Di sana nanti aku ingin menceritakan semua yang terjadi padaku. Aku yakin setelah ayah dengar semua keruwetan hidupku, jangankan uang 15.000, mungkin uang puluhan juta atau ratusan juta bisa ayahku berikan dan kehidupanku bisa lebih layak. Aku juga ingin banget seperti teman-temanku yang bisa liburan ke luar negeri setiap kali liburan semester, terus bisa membawa gadget mahal dan juga diantar pulang pergi dengan supir. Ini semua akan jadi kenyataan sebentar lagi. Sebenarnya komplek tempat ayahku tinggal di perumahan elit itu di belakang rumah kumuh yang aku huni. Tapi aku harus memutar jauh karena memang tidak ada jalan tembus. Temboknya sangat tinggi, ini seperti menandakan kalau orang miskin tidak bisa bergabung dengan orang kaya. Aku berdebar-debar sebelum sampai di rumah ayahku. Rasanya semakin senang karena ini mungkin adalah kesempatanku untuk mengubah hidup. Aku berharap sih seperti itu. Dan aku pun tersenyum ketika aku melihat rumah itu. Mencari siapa? Saat aku sudah turun dari ojek, aku langsung pergi menuju ke arah gerbang rumah. Di sana ada seorang satpam yang menanyakan itu kepadaku. Pak Bahtiar, aku menyebut nama ayahku. Aku masih mengingatnya, karena memang aku tidak pernah melupakannya. Satpam itu pun tampak bingung, dia pun mengerutkan dahinya. Silakan tunggu sebentar. Seorang pembantu yang sangat ramah menunjukkan di mana aku harus duduk. Aku pun menurut padanya, sebentar lagi aku pun pasti akan punya kamar di rumah ini. Aku bisa sangat bangga kembali ke sekolah dan saat itu aku membayangkan kalau aku akan diantar dengan sebuah mobil mewah. Mereka tidak akan berani lagi mengejek dan mengatakan yang buruk tentang aku. Sebenarnya ini adalah harapanku, tapi apakah benar seperti itu? Ayah, aku sudah menunjukkan senyum sangat bahagia, bahkan aku menitikkan air mata ketika melihatnya, bagai melihat surah setelah melepas kehidupan nerakaku bersama ibuku. Aku masih ingat wajah ayahku, walaupun sekarang tampak lebih tua. Dia juga melihatku. Tapi kenapa dia tidak datang memelukku? Ini membuatku heran. Apa dia tidak yakin kalau aku adalah Adinda Bahtiar anaknya? Tapi dia tentu saja mengenal namaku. Aku pun sudah menunjukkan kartu identitas, tapi dia masih memberi jarak dan nampak sulit. Apakah wanita yang baru datang dan ini duduk di sampingnya yang membuatnya sulit? Aku merasa dia adalah ibu tiriku dan wanita itu memandangku dengan tatapan datar. Apa dia tidak suka padaku? Ini membuat kekhawatiran dalam hatiku. Tapi aku adalah anak ayah dan aku punya hak yang sama untuk tinggal di rumah ini. Walaupun dia sudah menikah dengan orang lain, tapi tetap saja dia harus mengakuiku kan? Adinda, kau membutuhkan uang? Berapa uang yang kau butuhkan? Kata-kata itu membuat aku mengerjapkan mataku. Aku datang ke situ bukan untuk meminta uang. Ini membuatku sangat kesal dalam hati pada pertanyaan ayahku, tapi aku mencoba menahannya. Apakah mungkin karena sikap ibuku jadi ayahku bersikap begini padaku? Ayah, aku kesini. Jangan buat terlalu lama. Aku ingin dia segera pergi meninggalkan tempat ini. Aku tidak ingin saat anakku bangun melihatnya ada di sini. Dan jangan biarkan dia memanggilmu dengan sebutan ayah lagi. Kata-kata wanita itu membuat aku membelalakan mata. Tapi ini rumah ayahku. Aku berhak untuk tinggal di sini juga dan memanggilnya ayah. Dan ini membuatku lebih berani untuk bicara walaupun di sana ayahku masih diam dan tidak mengatakan apapun. Hah, Wanita itu malah terkekeh dan sepertinya dia sedang menunjukkan bagaimana sikap aslinya. ini rumah ayahmu? Tanya padanya. Rumah siapa di sini? Dan tanya padanya. Wanita itu berdiri dan meninggalkan kami. Dia tidak khawatir apapun dan bahkan membiarkan ayahku terlihat cemas di hadapanku. Ayah ini. Aku tidak tahu bagaimana aku harus bicara. Tapi melihat wajah ayahku, aku jadi semakin khawatir dengan kondisi diriku sendiri. Adinda, katakan saja kau butuh uang berapa. Aku akan menulisnya di cek atau aku akan memberikanmu cash. Kau butuh apartemen?
Biaya sekolah? Cepat bilang. Setelah itu anggap kita tidak pernah bertemu lagi dan kau tidak perlu lagi mencariku. Ayah, kenapa kau mengatakan ini? Bukankah kau masih sangat menyayangiku? Aku masih ingat pertemuan kita setelah aku meninggalkan rumah itu bersama ibu di pinggir jalan. Apa karena aku tak ikut denganmu jadi kau marah padaku? Aku menjelaskan semua kejadian saat itu dan keinginanku untuk ikut dengannya, tapi ibuku menahannya. Maaf Adinda, kau salah sangkan, saat itu aku tidak menginginkanmu untuk ikut denganku. Aku hanya ingin memberikan uang, supaya aku bisa nebus semua kesalahanku, karena tak lagi bisa bersama kalian. Aku sudah punya kehidupan lebih baik di sini. Ini membuatku mengerjapkan mataku. Aku tidak percaya dengan yang dikatakan oleh ayahku, jadi dia tidak ada niat untuk bersamaku, dan apa ini? Dia tidak menyayangiku? Aku ingin bertanya lebih banyak padanya, tapi kata-kataku habis sampai di sana. Aku tidak bisa mengeluarkan satu kata pun. Aku berdiri dari tempat itu dengan air mata yang berlinang dan pergi meninggalkannya. Aku tak peduli dengan panggilannya. Aku berlari dari rumah itu. Aku pergi sejauh mungkin. Aku tidak mau melihatnya. Aku berlari tanpa tahu arah kemana. Aku juga tidak mungkin kembali ke sekolah dan mendengar semua hinaan teman-temanku. Hari Jumat 4 hari yang lalu di saat ulang tahun Alisa adalah hari di mana aku terakhir kali mendapat ketenangan di sekolah. Senin kemarin, saat aku kembali ke sekolah, teman-temanku menghinaku, mereka memandang rendah, dan bahkan Mia tidak mau lagi menyapaku. Aku sebatang kara di sekolah. Ini membuatku semakin frustasi dan memilih untuk kembali kepada ayahku demi kehidupan yang lebih baik. Tapi begini yang aku dapatkan dari ayahku. Hatiku sakit sekali. Ternyata ayahku tidak mencintaiku. Aku tidak tahu alasannya, dia meninggalkan ibuku apa. Tapi sepertinya memang dia sangat menyayangi wanita itu. Apa mungkin dia meninggalkan ibuku karena uang wanita yang bersama dengannya sekarang, sehingga dia takut sekali dengan wanita itu? Ini hanya prediksiku, tapi aku semakin yakin ketika aku mengingat bagaimana wanita itu meresponku, di sanalah hatiku semakin sakit. Jadi ayahku meninggalkan ibuku demi wanita itu. Jadi ini alasan ibu tidak mau menerima uang darinya, tidak mau lagi melihatnya, dan rela hidup susah dengan kemampuannya terbatas. Disitulah aku merasa sangat bersalah pada ibuku. Aku ingat sesuatu, ibuku pincang, dia gak bisa jalan seperti orang normal. Karena seingatku dulu, saat kehidupan kami masih dalam keluarga harmonis, ibu jadi pincang karena menyelamatkan. Aku yang nakal, bermain dengan temanku, dan berlari sembarangan keluar dari gerbang sekolah TK tanpa menghiraukan panggilannya. Saat itu ibuku jadi pincang. Apa karena itu ayah dan ibuku berpisah juga? Ibuku udah gak menarik dengan kakinya yang pincang karena menyelamatkan aku. Ibuku kayaknya susah dapat kerja karena keterbatasannya ini. Ya ampun, apa yang sudah aku perbuat pada ibuku? Aku ingin datang menemuinya dan memeluknya, memohon maaf, mungkin aku harus mencium kakinya. Apa yang sudah aku lakukan padanya? Dulu, kalau ibuku membawaku pergi, mungkin aku akan tinggal di rumah yatim piatu atau di jalanan karena ayahku gak peduli padaku. Aku merinding saat itu juga. Aku harus segera menemui ibu dan mungkinkah ibu masih mau memaafkan aku. Itu adalah harapanku. Dan saat itulah aku memutuskan untuk kembali ke rumah. Ini adalah pertama kalinya aku menyebut tempat itu adalah rumah. Biasanya aku menyebutnya hanya kontrakan 3 petak. Dan setiap hari, aku hanya memaki ibuku karena semua yang kurang di sana. Baik makanannya, karena kadang hanya ada nasi dengan lauk tahu tempe, atau kadang kami hanya bisa makan 1 kali. Aku mengeluh dengan tempat tidur yang lapuk udah bertahun-tahun gak ganti. Ruangan yang pengap dan panas gak ada AC, dan semua hal yang selalu saja menurutku kurang. Ini membuatku sangat membenci ibuku. Tapi setelah kejadian ini, membuatku sangat malu padanya. Aku pun mempercepat langkahku untuk sampai di rumah. Aku buru-buru melangkah. Namun ada kendala lagi, hujan. Nampaknya ini semua hukuman bagiku. Aku harus kehujanan sampai ke rumah. Ya wajarlah.
Aku sudah berbuat banyak kesalahan pada ibuku dan aku ingin minta maaf padanya. Aku pun menerjang hujan itu, lagian aku juga tidak bisa naik kendaraan apapun lagi karena uangku sudah habis untuk beli air minum. Terpaksa aku harus jalan beberapa kilo untuk sampai ke perkampungan di mana rumahku tinggal di sisi lain dari Jakarta, tempat yang kumuh, tempat orang-orang yang tidak memiliki kesempatan untuk hidup lebih baik harus tinggal. Ibu. Sambil berlari di tengah hujan, aku terus memanggil nama ibuku. Mungkin orang akan berpikir kalau aku gila karena menerjang hujan yang cukup lebat ini. Tapi aku tidak peduli. Aku ingin cepat sampai di rumah, melihat wajah ibuku, melihat senyum ibuku, dan aku ingin cepat-cepat minta maaf padanya. Betapa senang hatiku ketika aku sudah melihat gang rumah kami. Saat itulah aku terburu-buru untuk belok ke sana, namun di saat yang bersamaan, Alhamdulillah. Akhirnya Mbak Dinda datang. aku heran dengan orang yang ada di gang dan memakai jas hujan itu tersenyum padaku. Kenapa memangnya dengan aku Pak Salim? Ibu mencariku ya? Jelas aku bertanya begitu, karena aku bingung di tengah hujan seperti ini, kenapa ketua RT kami malah ada di gang hujan-hujanan begini dan senang dengan kedatanganku, walaupun sekarang setelah mendapatkan pertanyaan dariku wajahnya menegang. Yang sabar yang Mbak Dinda. Jangan lupakan, kalau kami masih diguyur hujan dan tiba-tiba dia mengatakan, itu kepadaku membuat aku mengerutkan dahiku. Sabar kenapa? Dengan polosnya aku menanyakan hal ini pada Pak Salim, aku bingung juga dan menunggu-nunggu jawabannya. Mbak Dinda harus legowo biar nanti ibunya bisa lebih tenang. Bukan menjawab pertanyaanku, Pak Salim malah mengatakan ini, tapi tak sengaja pandanganku melihat apa yang ada di tangannya dan mengerutkan dahi. Ada yang meninggal Pak Salim. Tanyaku melihat bendera kuning yang memang sepertinya mau dipasang oleh Pak Salim. Mbak Dinda yang sabar ya. Jodoh mau tersiki itu semua sudah diatur sama Yang Maha Kuasa. Ini masih di bawah terpal hujan. Tapi Pak Salim malah memberikan aku ceramah. Apa maksudnya? Dan kenapa lagi-lagi sabar? Aku ingin protes sebenarnya. Aku bukan orang yang sabaran, tapi tiba-tiba saja hatiku malah jadi terenyuh. Hatiku tiba-tiba sakit. Dan air mataku mengalir begitu saja. Sepertinya aku mulai paham sambungan dari kalimat sebelumnya. Apa yang ingin dikatakan Pak Salim hingga membuatku seperti kesulitan berdiri? Dur, Pak Yono, Pak Agus coba bantu dulu ke sini. Aku masih ingat Pak Salim yang tiba-tiba berteriak, mematah tubuhku, dan dua orang yang posisinya tidak jauh dari tempatnya berdiri, juga datang sepertinya tadi Pak Salim juga sempat melihat ke arah gang, siapa yang paling dekat untuk membantu kami. Apa cepat antarkan ke rumahnya? Saat itu, aku sudah tak bisa lagi menguasai air mataku. Aku menangis sejadi-jadinya melihat ternyata di depan kontrakanku banyak sekali ibu-ibu dan bapak-bapak yang sudah ada di sana, banyakan pakai baju hitam dan berkerudung hitam. Bahkan ada sebuah tenda kecil yang berdiri. Ini membuat hatiku lemas. Ibu, aku ingin memanggil nama itu, tapi suaranya nggak keluar. Hanya mulutku saja yang seperti mengatakan itu. Kenapa ibuku bisa meninggal? Itu yang membuat pertanyaan besar di dalam hatiku saat aku sampai di rumah tubuh lemas. Bahkan untuk mendekat ke arah tubuh ibuku yang sudah ditutupi kain putih di tengah ruangan, membuat aku tidak bisa lagi bergerak. Aku makin rapuh, aku hanya terdiam di pintu sambil berlutut menatapnya. Aku ingin minta maaf pada ibuku, aku sudah berbuat salah, tapi kenapa ibuku tiba-tiba pergi? Kenapa seperti ini? Aku tidak bisa menjawabnya. Hatiku begitu menyesal. Aku bersalah, aku gak sanggup melihat ini. Aku sangat berdosa, aku adalah anak yang durhaka. Ini membuatku semakin sakit. Apalagi tadi pagi sudah disiapkan makanan dan minuman, aku tidak mengambilnya, padahal hari itu adalah kesempatan terakhir untuk makan dan minum bersama dengan ibuku. Ibu, lagi-lagi penyesalan terjadi di dalam hatiku. Sabar yang Mbak Dinda. Ibumu kata dokter mengalami sakit usus buntu, tapi nggak langsung dioperasi, jadi usus buntunya udah bocor, busuk dan infeksinya sudah menyebar ke seluruh tubuh. Aku masih mendengar kata-kata itu, tapi aku tidak bisa menjawabnya. Aku tidak bisa melakukan apapun. Saat ini, aku hanya penuh dengan penyesalan.
Aku bahkan tidak kuat untuk mendekat pada ibuku. Aku harus dibantu orang di papa untuk melihatnya terakhir kali. Ibuku gak main-main, ibuku beneran sakit, ibuku bukan pura-pura. Ya Tuhan, kalau aku tanggap, dan sebulan yang lalu, saat ibuku sering mengeluh sakit aku membawanya ke dokter, minimal kami bisa minta keringanan untuk ibuku berobat, atau aku bisa kerja apapun, saat ini ibuku masih bisa hidupkan. Tuhan, tak bisakah aku mengulang waktu? Aku menyesal. Aku sungguh menyesal. Aku kehilangan ibu. Aku gak siap untuk ini. Aku mau ibu. Aku sayang ibu. Aku ingin bilang aku sayang ibu. Tapi yang sekarang, aku bisa cuma nangis saja meratapi takdirku. Wajah ibuku tersenyum. Ini yang membuat hatiku lega. Mungkinkah dia mendapatkan tempat terbaik yang diberikan Tuhan? Aku hanya bisa berharap begitu dan berdoa. Karena tidak ada lagi yang bisa aku lakukan sekarang. Ibuku sudah mengalami penderitaan hidup yang sangat luar biasa. Dia disakiti oleh suaminya dan dia mendapatkan anak yang tidak tahu terima kasih sepertiku. Padahal ibu sudah berjuang untuk menghidupi anaknya. Dan ibu juga sudah menahan semua rasa sakit dan perih dalam hidupnya. Kenapa aku gak bisa sedikit pun lihat kebaikan ibuku? Kenapa aku baru bisa merasakan semua kebaikan ini setelah ibu gak ada? Hatiku makin perih. Setiap tarikan napasku menyiksaku. Aku gak bisa kasih apa-apa sama ibu. Aku gak bisa bahagiain ibuku. Selama ini aku cuma bisa nyakitin hatinya aja, sampai batas waktu terakhirnya, ibu. Mbak Dinda tenang ya, jangan diratapi, nanti ibu di sana jadi berat. Lepaskan dan doakan saja ya Mbak. Saran dari Bu Salim. Aku masih bisa mendengarnya jelas, Bu Salim benar. Katanya semakin diratapi makin sulit jalan ibu. Masa ya aku mau membuat ibuku makin susah di akhirat juga? Semoga saja ibuku di sana mendapat kehidupan yang lebih baik. Ini adalah kesalahanku. Aku berusaha mengendalikan diriku, meski sulit. Air mata ini terus berlinang setiap kali. Aku mengingat semua perlakuan burukku, penyesalan yang dalam hingga aku harus mengantarkan ibuku ke liang lahat masih terus menyiksa hatiku. Ini pun memilukan hatiku. Tak habis-habisnya aku menangis, padahal air mataku juga sudah kering. Lagi dan lagi aku harus dipapa orang dan aku nggak sanggup ngelakuin apapun. Apa yang harus aku lakukan untuk membuat satu-satunya orang di dunia ini yang menyayangiku bisa kembali? Gak ada, hari-hariku rapuh tanpa ibu. Ini baru sehari setelah ibu gak ada bersamaku. Dan yang bisa aku lakuin cuma nangis aja saat ibu-ibu menggelar pengajian juga. Aku lagi dan lagi terus aja menangis. Aku rindu ibu. Pagi ini, pintu rumahku diketuk seseorang. Aku malas membukanya, tapi akhirnya aku berdiri juga setelah ketukan kedua. Kamu. Assalamualaikum, kenalkan saya Rati. Ini anak saya Putra. Kamu anaknya Ibu Liska kan? Sebelum aku melanjutkan kata-kataku wanita yang ada di samping Putra teman sekolahku, yang katanya adalah pacar Alisa, menyapaku lebih dulu. Aku pun menganggukkan kepalaku, walaupun aku tidak mengenalnya. Saya Rati, boleh kami masuk? Aku sampai lupa untuk mempersilakan mereka masuk, karena itu aku cepat-cepat menyingkir dan biarkan mereka masuk ke dalam. Kalau lihat ada Putra, harusnya aku malu. Tapi entah, kenapa aku udah gak peduli dengan status sosialku ini. Ibumu dulu bekerja di rumahku dan dia adalah orang yang sangat membantu kami untuk mengurus rumah tangga. Bahkan dia yang mengasuh Putra, anakku satu-satunya. Aku baru tahu kalau ibuku ternyata bekerja di rumah Putra, tapi aku gak tahu apa alasan mereka datang ke rumahku sekarang. Kami sekeluarga turut berbelasungkawa dengan kejadian yang menimpa ibumu. Dia adalah wanita yang sangat baik sekali. Aku tidak tahu bagaimana jadinya keluargaku kalau dia tidak membantuku. Bahkan dia juga mengajari banyak hal pada Putra.
sampai Putra bisa mendapatkan beasiswa di SMA terbaik. Kalau tidak aku dan suamiku gak mungkin bisa menyekolahkan Putra di sana. Biayanya sangat mahal. Jujur aku tidak menyangka kalau Putra juga mendapatkan beasiswa. Dan dia bukan dari kalangan mampu seperti aku. Saat itulah aku menatap Putra dengan mataku yang masih sembab pria itu tersenyum tipis. Yang dikatakan ibuku benar. Ibumu banyak mengajariku berbagai macam hal. Termasuk pelajaran sekolah. Karena ayahku sibuk bekerja di perusahaan milik orang tua Alisa dan ibuku sibuk dengan tokonya di pasar. Lalu Putra tersenyum lagi padaku. Makanya aku bisa mengenalmu, karena ibumu yang memberitahukan kau kalau anaknya juga sekolah di sekolah yang sama denganku. Tapi sayangnya aku sangat pemalu sekali. Itulah yang membuatku jadi tidak berani untuk menyapamu lebih dulu. Dan hari Senin kemarin, sebetulnya aku ingin bicara denganmu tapi kau menghindar dariku terus. Putra lalu diam sejenak dan menatap ibunya. Ceritakanlah semua yang ingin kau ceritakan pada Dinda Putra. Mendengar ini Putra pun mengangguk. Aku nggak pernah ada niat untuk jadian sama Alisa. Semua yang dia katakan, dan dia memanggilku sayang di acara ulang tahunnya itu juga atas keinginannya sendiri, dengan mencoba menekanku kalau aku tidak mau menjadi kekasihnya, maka dia akan meminta ayahnya untuk memecat ayahku. Tapi sayangnya kau tidak melihat, sampai acara itu selesai, setelah semuanya bubar aku menjelaskan pada Alisa kalau aku tidak akan pernah menjadi kekasihnya. Dia ingin memecat ayahku pun, tidak apa-apa. Iya nggak apa-apa karena semua rezeki itu sudah diatur sama Yang Maha Kuasa. Ibunya Putra menimpali dan membuat aku menengok pada wanita yang sedang tersenyum pada anaknya itu dan kembali menatapku berbarengan dengan Putra yang juga menatapku. Asal kamu tahu Dinda, aku sudah pernah mengatakan pada ibumu, Bu Liska sudah aku anggap sebagai ibuku sendiri, kalau suatu saat nanti aku ingin dekat denganmu, dan aku sebenarnya memang sangat menyukai kepribadianmu. Kau sangat mandiri, pintar. Aku juga suka dengan sikapmu yang selalu rendah hati. Kau selalu menolong teman-teman kita yang kesulitan belajar. Aku kagum dengan kepintaranmu, sama seperti Ibu Liska, dan aku berharap suatu saat nanti aku bisa memiliki seorang istri yang bisa menyayangi keluargaku sama seperti cara Ibu Liska mengasuhku. Iya, karena itulah kami datang ke sini, Dinda. Ibu Putra menimpali lagi dan dia menatap padaku. Kami tidak mau kau tinggal di rumah ini sendirian setelah ibumu tidak ada. Kami ingin membawamu untuk ikut bersama dengan kami. Dan Putra, aku juga memang sudah mengatakan perasaannya padamu, tapi untuk pernikahan kalian bisa memikirkan nanti kapan kalian akan melakukannya kalau memang kau juga menyukai putraku. Iya, aku juga senang sekali dengan sebuah cerita yang diberikan sama Ibu Liska tentang dirimu. Kau sangat pengertian sekali padanya dan kau selalu saja membantunya. Kalau di rumah, Bu Liska sangat bangga padamu. Mendengar ceritanya pun aku merasa kagum. Dan itu membuat perasaanku semakin besar padamu. Saat ini, aku tidak bisa berbicara apapun lagi dan jantungku terasa makin perih saat berdetak. Sungguh aku tidak percaya kalau ibuku tidak menceritakan bagaimana perbuatanku padanya. Dia memujiku di depan orang lain. Bahkan aku tidak tahu kalau dia memujiku di depan pria yang selama ini diam-diam aku sukai. Karena kebaikan ibuku, pria itu jadi menyukaiku dan keluarganya bahkan menerimaku. Tidak ada yang bisa aku lakukan selain melelehkan air mataku saat ini juga dan menghapusnya dengan punggung tanganku. Begitu merindukan ibuku dan aku ingin memeluknya sekarang, ingin minta maaf padanya. Assalamualaikum. Belum sempat rasa kagetku hilang, seseorang juga sudah memberikan salam di pintu rumah. Waalaikumsalam. Lalu dijawab Putra dan ibunya dengan sahutan itu, karena aku tidak bisa berkata apapun. Ada tamu. Sapa wanita itu. Nggak apa-apa Bu, silakan masuk. Kami sudah selesai bicaranya. Mungkin ada yang mau disampaikan ke Dinda. Iya, mau antarin amanah. Ucap wanita itu. Putra dan ibunya sepertinya paham kalau ini adalah amanah penting dan mereka pun pamitan keluar dulu walaupun mereka tidak pulang karena ada yang masih ingin dibicarakan oleh mereka padaku, tapi mereka membiarkan kami bicara berdua dengan wanita yang baru saja masuk. Ada apa Bu Salim? Tanyaku pada istri ketua RT di tempat kami yang telah banyak membantuku saat penguburan ibu kemarin. Bahkan aku belum sempat berterima kasih padanya. Mbak Dinda, emang ini waktunya nggak tepat.
Tapi ini amanah. Bu Salim mengeluarkan sesuatu dari tasnya dan memberikan padaku. Nggak usah, Bu. Aku nggak mau menerima uang apapun. Lagi pula, mereka semua memang sudah sangat baik. Bahkan mereka juga sudah menyiapkan untuk 7 hari selamatan ibuku. Aku jadi nggak enak hati dan aku nggak mau nerima apapun dari mereka. Ini bukan dari ibu, tapi ini dari ibumu. Kata-kata yang membuat aku mengerutkan dahiku. Ibumu selama bekerja selalu menyisihkan uang di koperasi. Dia menyimpan uangnya dan dia bilang ini untuk biaya kuliahmu. Saat itulah air mataku tumpah lagi. Aku sering memaki-maki ibuku dan tak pernah bersyukur dengan semua pemberiannya. Aku selalu saja meminta lebih, tapi lihatlah ini. Aku bahkan tidak tahu bagaimana harus membiayai biaya sekolahku. Tapi ibuku justru sudah menabung untuk itu. Dengan tangan bergetar, aku terpaksa menerimanya. Aku tidak membukanya hingga 3 hari ke depan. Saat itulah aku mengerti kalau kasih ibu itu tidak ada batasnya. Aku melihat banyaknya buku tabungan dan semua itu tidak lain catatan tabungan ibu. Dia menabung 15.000 per hari dan itu uang yang disisihkan oleh ibuku untuk biaya kuliah aku selama 10 tahun. Dia menabung gak pernah bolong. Ibu, jasadmu sudah meninggalkan aku. Tapi kau masih meninggalkan kasih sayangmu untukku. Aku tidak pernah menyiapkan apapun untukmu, bahkan sekedar air minum. Di pagi hari pun, aku tidak mau melakukannya. Aku tidak mau membantumu untuk melakukan apapun di rumah ini. Tuh, bahkan menyapu lantai pun, aku tidak mau. Tapi apa yang sudah kau lakukan untukku? Dinda, ayo. 40 hari setelah ibuku meninggal, Putra datang menjemputku untuk pindah. Aku awalnya tak mau kan, aku merasa tidak enak padanya dan keluarganya, tapi ibunya dan dirinya yang terus saja memaksaku untuk tetap tinggal bersama mereka membuatku akhirnya luluh juga dan aku minta waktu untuk tinggal di sana selama 40 hari. Putra dan ibunya sangat baik sekali. Ibuku memang tak ada di sini, tapi sebelum kematiannya, dia sudah menebar kebaikan dan membuat orang lain menyayangiku. Ibu, aku menyesal untuk semua yang sudah aku lakukan ini. Bagaimana aku harus membalasnya, Ibu? Lagi-lagi aku berandai-andai kalau ibu masih ada di sini bersamaku. Tapi sekarang ibu sudah tidak ada. Tidak ada lagi seorang ibu yang menyayangiku dan menjadi tempatku bersandar. Wanita tulus yang selama ini merawatku dan berusaha untuk terus menyayangiku, walaupun membencinya. Ibu, tidak ada lagi kata yang bisa aku katakan, kecuali hanya kata-kata rindu dan permohonan maaf, merasakan penyesalan di dalam hatiku yang sampai saat ini masih tak bisa hilang. Ibu, aku ingin sekali mengatakan di hadapanmu kalau aku sangat mencintaimu, Ibu.